Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my videos. Introduce myself. My name is Cindy Valanda. I'm from University Negeri Padang, Faculty Economic and Business, Education Economic. Before I will explain about topic today. Topic today is database management system. Selamat datang untuk teman-teman yang baru datang di YouTube ini. Mari kita jelajahi dunia yang menyimpan banyak sekali informasi penting di sekitar kita, yaitu dunia manajemen basis data. Teman-teman bisa bayangkan gak sih kita berada di sebuah perpustakaan besar di mana setiap buku, artikel, dan informasi itu tuh terorganisir rapi sehingga mudah ditemukan. Inilah yang dilakukan oleh sistem basis data bagi kita. The table contain topic database management system. Number 1 is basic concept data. Number 2 is types of data. Number 3 is database management system. Okay, the first basic concept data. Data is a collection of raw facts that have no meaning or context, while information is data that has been processed or processed so that it has a meaning or context that is useful for user. London NP 2014. While a database is a collection of well-organized and structured data in a computer system, a database consists of several tables connected by certain relation or relationship. A database is used to store, manage, and access data efficiently. By Connolly and Beach 2014. Mari kita mulai dengan memahami apa sih itu data. Teman-teman bisa bayangkan data itu sebagai sekumpulan fakta mentah seperti angka-angka di halaman. Namun ketika kita mengolah data ini, ia berubah menjadi informasi yang memiliki makna. Contohnya, jika kita memiliki angka penjualan, setelah dianalisis, kita bisa tahu produk mana yang paling laris dalam proses penjualan tersebut. Proses ini mirip dengan bagaimana kita membuat resep dari bahan-bahan mentah. Misalkan teman-teman masak nasi goreng. Bahan-bahan nasi goreng itu kan ada banyak ya. Ada nasinya, ada bawangnya, ada cabenya. Cabai-cabai bahan-bahan yang tadi itu tuh disebut sebagai data, dan masakan akhirnya yaitu nasi goreng itu disebut sebagai informasi, yaitu data-data yang telah diolah. Dalam konteks sistem informasi, data dapat mewakili berbagai entitas seperti angka, teks, gambar, atau suara. Transformasi data menjadi informasi terjadi melalui proses seperti analisis, pengorganisasian, dan interpretasi yang memungkinkan pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Jadi teman-teman udah paham ya apa itu data. Sekarang mari kita bahas mengenai basis data. Teman-teman bisa bayangkan sebuah lemari arsip di mana di dalamnya terdapat banyak laci yang tersusun rapi, masing-masing berisi file yang berhubungan. Dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dalam sistem komputer terdiri dari tabel-tabel yang saling terhubung. Jadi ketika kita mencari informasi, kita bisa dengan cepat menemukannya berkat dengan bantuan basis data. The next topic is a brief history of database. Seperti semua hal lainnya, basis data juga memiliki perjalanan yang menarik loh teman-teman. Di awal era komputer, data itu dimasukkan menggunakan kartu patch. Jadi pada awal komputer, kita tuh menggunakan kartu patch untuk memasukkan, mengumpulkan, dan menyimpan sebuah data.
Nah, pada tahun 1960-an, biaya komputer itu udah mulai menurun dan model data seperti jaringan dan hierarki mulai muncul. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 1970, E.F. Chot memperkenalkan model relasional yang memungkinkan kita melakukan query yang lebih kompleks. Seiring dengan berjalannya waktu, kita melihat kemunculan basis data berorientasi objek dan akhirnya basis data NoSQL yang dirancang untuk menangani data besar dan tidak terstruktur. Inilah yang membuat dunia basis data terus berkembang. So, why database are needed? Databases are needed because they allow organizations to store and manage data in one place. Databases allow users to access information more easily and quickly. Databases also allow users to manage data more efficiently and effectively. In information system, databases are used to store data needed by the organization. Database also allow organization to perform data analysis and make better decision. Nah, mungkin teman-teman udah mulai bertanya nih, lalu mengapa sih kita memerlukan basis data? Nah, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, di situ kita juga udah bisa merangkum betapa pentingnya basis data ini. Teman-teman bisa bayangkan jika semua informasi penting kita tersebar di berbagai tempat, betapa sulitnya untuk menemukan dan mengelola itu semua. Nah, dengan basis data inilah organisasi dapat menyimpan dan mengelola semua data di satu tempat saja, membuat akses informasi lebih mudah dan cepat. Ini seperti memiliki satu pusat informasi yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. The next, types of data. Types of data have 5 types. The first is relational database. Relational database is a type of database that uses the relational model to store and manage data. Maksudnya, relational database atau basis data relasional adalah jenis basis data yang menggunakan mode relasional untuk menyimpan dan mengelola data. Dalam database relasional, data diorganisasi dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom. Setiap tabel mewakili entitas atau objek dalam dunia nyata seperti pelanggan, produk, pesanan, atau karyawan. Data dalam tabel saling berhubungan melalui kunci utama dan kunci asing. Nah, beberapa jenis database ini populer, antara lain ada MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan SQLite. Okay, the next number 2, hierarchical database. Hierarchical database is a type of database that use a hierarchical or tree structure to store and connect data. One of the popular types of database is the IBM Information Management System, or IMS. Nah, maksudnya basis data berbasis hierarki ini adalah jenis basis data yang menggunakan struktur hierarki atau pohon untuk menyimpan dan menghubungkan data. Dalam basis data ini, data disusun dalam bentuk hierarki dengan satu entitas yang menjadi induk dari entitas lainnya yang akan menjadi anak. Setiap entitas anak hanya dapat memiliki satu entitas induk, dan setiap entitas induk dapat memiliki beberapa entitas anak. Nah, salah satu jenis basis data yang populernya adalah IBM Information Management System atau IMS. So, the next
Object-oriented database. Object-oriented database is a type of database that combines concept from object-oriented programming language with a data structure model. Maksudnya di sini adalah Object-oriented database adalah jenis basis data yang menghubungkan konsep dari bahasa pemrograman berorientasi objek dengan model penyimpanan data. Basis data ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan objek kompleks yang terdiri dari data dan metode atau fungsi yang berhubungan dengan objek tersebut. Dalam basis data berorientasi objek, data dianggap sebagai objek yang memiliki atribut atau data dan metode atau aksi atau operasi. Nah, beberapa jenis basis datanya berorientasi objek adalah objek DB dan DB for all. Okay, the next number 4, network database. Network database is a type of database that use a complex data structure model with complex relationship between entities. This database allows one entity to have more than one parent entity and overcomes some of the structural limitation of hierarchical database. One of this type of database is the integrated database management system or IDMS. Nah, maksudnya network database atau basis data berbasis jaringan adalah jenis basis data yang menggunakan model penyimpanan data yang kompleks dengan hubungannya yang kompleks antara entitas. Basis data ini memungkinkan satu entitas untuk memiliki lebih dari satu entitas induk atau parent dan mengatasi beberapa keterbatasan struktural dari basis data hierarki. Basis data berbasis jaringan menggunakan struktur grafik untuk menyimpan data di mana setiap entitas diwakili sebagai simpul atau node dan hubungan antara entitas diwakili sebagai TP atau edge dalam grafik. Nah, salah satu database jenis ini adalah Integrated Database Management System atau IDMS. The next, NoSQL database. NoSQL database. NoSQL database are a group of database that do not follow the traditional relational model used in relational database. The term NoSQL refers to the fact that the database do not use only the SQL query language and use in relational database. Nah, maksudnya jenis database NoSQL adalah kelompok basis data yang tidak mengikuti model relasional tradisional yang digunakan dalam basis data relasional. Nah, istilah NoSQL ini mengacu pada fakta bahwa basis data ini tidak hanya menggunakan bahasa query SQL seperti yang digunakan dalam basis data relasional. Nah, basis data NoSQL dikembangkan untuk menangani beberapa tantangan yang tidak mudah diatasi oleh basis data relasional, terutama dalam konteks aplikasi modern yang membutuhkan skala yang besar, data tidak terstruktur, serta kebutuhan perform yang lebih tinggi. Okay guys, the last topic is number 3, database management system.
Database Management System or DBMS is software that handles all database access. In terms of function, the database management system has the facility to integrate, connect, engineer, and maintain database. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai DBMS. Singkatan dari DBMS ini adalah Database Management System. Nah, teman-teman bisa bayangkan Database Management System ini sebagai pengatur perpustakaan kita. Nah, ia akan membantu kita mengelola dan mengakses data dengan cara yang efisien. DBMS ini menyediakan berbagai fasilitas mulai dari menyimpan data, menjaga keamanan, hingga memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data secara bersamaan. Nah, DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data ini artinya adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, Database Management System mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Database Management System merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem berbasis data yang berbasis komputerisasi. DBMS membantu kita dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah yang besar, sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada dari beberapa para ahli yang mengemukakan mengenai definisi Database Management System itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut CJDAT. Database Management System atau DBMS adalah software yang menghandle semua akses pada database untuk melayani keperluan user. Yang kedua yaitu menurut SAT, Database Management System yaitu software, hardware, firmware, serta produser-produser yang manajemen database. Firmware yaitu software yang sudah jadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Nah, yang terakhir yaitu menurut Gordon C. Everest. Database Management System yaitu manajemen yang efisien untuk mengorganisasi sumber daya data. Nah, setidaknya ada 10 fungsi DBMS dalam membantu menjaga dan memelihara integritas dalam suatu sistem. Yang pertama yaitu maintaining data integrity database atau database management system. Maksudnya di sini yaitu berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Nah, yang kedua itu penyimpanan data. DBMS memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan DBMS saat ini itu dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Nah, pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana data disimpan atau dimanipulasi. Nah, yang ketiga yaitu kamus data. DBMS memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan dengan data lainnya. Yang keempat yaitu transformasi dan penyajian data. Peran DBMS bagaimana sebagai transformasi dan penyajian data antara lain adalah mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu keamanan data. DBMS memiliki peran penting bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut. Yang keenam yaitu melakukan akses beberapa user. DBMS memungkinkan beberapa user untuk melakukan interaksi pada sebuah database
database, hal ini akan lebih efisien dan dapat menempatkan user tertentu sesuai dengan role dan fungsinya. Yang ketujuh yaitu menyediakan prosedur backup dan recovery. DBMS memungkinkan database yang ada untuk di backup dan di recovery sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan teknik dan wizard yang dimiliki masing-masing DBMS. Kedelapan yaitu menyediakan bahasa akses dan pemrograman. DBMS menyediakan SQL untuk melakukan manipulasi dan membuat skema pada database yang dikenal dengan DML dan DDL. Yang kesembilan yaitu menyediakan interface untuk komunikasi. DBMS menyediakan interface untuk melakukan komunikasi antara database yang satu dengan yang lainnya. Yang ke-10 yaitu manajemen transaksi. DBMS menyediakan mekanisme dalam mengatur transaksi dan perintah yang disampaikannya untuk memastikan konsistensi data. Okay guys, the next, database management system components. There are 5 main components in DBMS, namely hardware, software, data, producer, and humans. Nah, di sini kan ada 5 komponen utama pada DBMS, yaitu hardware, yaitu perangkat keras, seperti mana yang udah dijelaskan pada minggu yang lalu. Software juga begitu, dan yang ketiga itu data. Mungkin komponen yang terpenting pada DBMS, yaitu terutama dalam sudut pandang pengguna adalah data. Data berperan sebagai jembatan antara komponen mesin dan komponen manusia. Database berisi baik data maupun media data, yaitu data tentang struktur dari database disebut dengan skema. Yang keempat yaitu prosedur, yaitu merujuk pada instruksi atau aturan yang mempengaruhi desain dan penggunaan dari database itu sendiri. Nah, yang kelima yang paling dibutuhkan yaitu manusia, orang-orang yang berhubungan dengan sistem. The next, purpose and benefits of database management system. The main purpose of DBMS is to provide an abstract overview of the data for the user. Database become important because of the emergency of several problems if not using centralized data, such as data duplication, unclear relationship between data organization, and updates becomes completed. So the purpose of data management using a database is tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks, tetapi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Nah, basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah bila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubung antar data yang tidak jelas, organisasi data dan update menjadi rumit. Jadi, tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah yang pertama yaitu tentunya menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kemudahan pemasukan data sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. Yang ketiga yaitu pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up to date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. Yang keempat yaitu pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan, dan gangguan-gangguan yang lainnya.
Oke, jelas. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan database adalah yang pertama itu mengatasi kerangka data, yang kedua menghindari terjadinya inkonsistensi data, yang ketiga itu mengatasi kesulitan dalam mengakses data, yang keempat yaitu menyusun format yang standar dari sebuah data, yang kelima yaitu penggunaan oleh banyak pemakai, yang keenam yaitu melakukan perlindungan dan pengamanan data, yang ketujuh yaitu menyusun integritas dan independensi data. Jadi teman-teman, itulah sekilas tentang sistem manajemen basis data. Seperti sebuah perpustakaan yang terorganisir dengan baik, DBMS membantu kita menjelajahi lautan informasi dengan mudah. Thank you for your attention, and if you have any question, I be happy to answer them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.